Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan kepada kita rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah masalah air. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sholat, maka di samping kita diwajibkan untuk mempelajari sholat, kita juga diwajibkan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Salah satu syarat sholat adalah suci dari hadas, bersih dari najis. Untuk menghilangkan hadas dengan berwudu, dan berwudu itu menggunakan air. Begitu juga bersih dari najis. Untuk menghilangkan najis dengan air, maka yang pertama kali yang harus kita pelajari sebelum bab sholat itu sendiri adalah air. Bab pertama, air. Macam-macam air ada 3. Yang pertama, air suci yang mensucikan, suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Yang kedua, air suci yang tidak mensucikan, suci tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Yang nomor 3, air yang terkena najis atau bisa kita sebut dengan air mutanajis. Macam yang pertama yaitu air suci yang mensucikan, suci dan bisa dipakai untuk mensucikan yang lainnya. Air ini ada 8 macam dan bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, air yang turun dari langit. Segala air yang turun dari langit hukumnya suci mensucikan. Hujan, salju, es, dan embun, semuanya itu suci dan bisa dipakai untuk mensucikan yang lainnya. Yang kedua, air yang muncul dari bumi. Sumber, air sumber, sumur, sungai, dan laut. Nah, ini semua air 8 macam ini bisa kita pakai untuk mensucikan yang lainnya, mensucikan benda yang terkena najis. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ada air suci mensucikan, dan yang kedua adalah air suci yang tidak mensucikan, suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan yang lainnya, yaitu air yang kemasukan sesuatu yang suci dan merubah air tersebut dengan perubahan yang sangat, seperti air kopi, air teh, air sabun. Jadi air suci dan tidak mensucikan itu kalau ada air kemasukan sesuatu yang suci, kemudian berubah dengan perubahan yang sangat, maka itu hukumnya airnya itu suci dan tidak mensucikan. Contohnya adalah air kopi, air teh, itu suci. Jadi kalau kita terkena air kopi, air teh, tidak masalah karena hukum airnya itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Jika perubahannya tidak sangat, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Tapi bagaimana kalau ada air kemasukan kopi sedikit?
Nah, ada air atau bak mandi kita kemasukan sabun. Berubah, tapi perubahannya tidak sangat. Nah, tidak parah lah. Maka hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan. Nah, ini contohnya seperti air yang berubah karena kemasukan sedikit bubuk kopi dan tidak bisa disebut air kopi. Ada gelas, bersihkan air, kemasukan sedikit bubuk kopi. Berubah, akan tapi perubahannya itu tidak parah, tidak sangat. Nah, maka hukum air itu suci dan mensucikan. Begitu juga air yang kemasukan sabun. Bak mandi kita kemasukan sabun, berubah baunya bau sabun, warnanya agak keruh, akan tapi perubahannya itu tidak parah, tidak sangat. Maka itu juga hukum air bak mandi kita suci mensucikan. Masih bisa kita pakai untuk istinja, masih bisa kita pakai untuk mencuci pakaian yang lainnya. Jadi kalau ada bak mandi kita kemasukan sabun dan tidak bisa disebut air sabun karena memang perubahannya tidak parah ya, maka hukum air bak mandi kita itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Yang ketiga adalah air yang terkena najis. Jadi kalau ada air bak mandi ya, atau ember ya, kemasukan tai cecak atau kena kencing kucing, maka itu hukumnya air najis atau air yang terkena najis. Itu macam-macam air. Jadi yang bisa kita buat untuk berwudu, yang bisa kita buat untuk menghilangkan najis yang ada di pakaian kita, maka air yang harus kita gunakan macam yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Kemudian dalam segi ukuran, air dibagi menjadi dua. Dalam segi ukurannya dibagi dua. Yang pertama ada air banyak, yaitu 2 kolah atau 216 liter. Jika ada air terkumpul 2 kolah atau 216 liter lebih, itu dinamakan air banyak. Air banyak jika kemasukan najis, maka hukumnya bisa diperinci sebagai berikut. Contohlah bak mandi atau ya, ember yang besar ya, yang terisi 216 liter. Itu kalau kemasukan najis, kemasukan tai cecak, maka bagaimana hukumnya? Jadi bak mandi yang besar, yang kapasitasnya 216 liter lebih, kemasukan tai cecak, bagaimana hukumnya? Itu bisa diperinci sebagai berikut. Jika salah satu dari sifat airnya berubah, sifat air itu mencakup warna, bau, atau rasa, maka air tersebut menjadi najis. Jika kemasukan tai cecak atau kena kencing kucing dan berubah, baunya berubah, warnanya berubah karena najis tersebut, maka air tersebut menjadi najis. Jika sifat airnya tidak berubah sama sekali, maka air tersebut tetap suci. Jika ada air 216 liter lebih, kemasukan najis tidak berubah, maka hukumnya suci dan mensucikan. Jadi kalau kamar mandi kita yang besar 216 liter lebih, kemasukan tai cecak tidak berubah, baunya enggak ada, warnanya juga enggak ada, itu rasanya juga enggak ada, maka tinggal kita buang aja itu tai cecaknya dan airnya tetap suci dan mensucikan. Itu jika
airnya banyak, yaitu 2 kulah atau 216 liter. Yang kedua ada air sedikit, yaitu air yang di bawah 2 kulah atau air yang di bawah 216 liter. Bagaimana kalau kita punya air sedikit 1 ember yang memang ukurannya itu di bawah 216 liter? Bagaimana kalau kemasukan tai cecak, kemasukan najis? Air sedikit, di sini disebutkan air sedikit, jika kemasukan najis, maka hukumnya langsung menjadi najis. Baik airnya berubah atau tidak. Jadi kalau kita punya air 1 gentong, atau kita menyimpan air di bak di ember, atau bak mandi kita itu airnya sedikit, kemasukan tai cecak, itu langsung hukumnya najis. Baik air itu berubah baunya, warnanya, atau tidak berubah sama sekali. Itu hukumnya langsung menjadi najis. Cara mensucikan air yang terkena najis. Bagaimana kita mensucikan air yang terkena najis? Air yang terkena najis bisa disucikan dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, ditambah. Jadi kalau kita punya di air di mana? Di kamar mandi kita, di bak kamar mandi kita, airnya sedikit, kemasukan tai cecak, itu hukumnya langsung najis karena airnya sedikit, baik berubah atau tidak. Bagaimana kita mensucikan air tersebut? Maka bisa kita tambah. Itu dengan cara ditambah. Kita isi bak mandi tersebut sampai penuh. Sekiranya bak mandinya itu memang kapasitasnya 216 liter lebih. Yaitu yang pertama ditambah, yaitu dengan cara menambahkan air ke air yang terkena najis sampai warna, bau, atau rasa air tersebut kembali seperti semula. Dan air yang ditambah tersebut harus sampai 216 liter atau lebih. Jadi kalau seperti tadi, kalau air di kamar mandi kita sedikit, kemudian ada tai cecak di dalamnya, maka otomatis langsung najis. Bagaimana kita mensucikannya? Kita hidupkan aja kerannya, atau kita tambah airnya sampai penuh, sampai 216 liter lebih. Kalau sampai 216 liter lebih, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, warnanya nggak ada, dalam artian seperti air biasa, maka hukum air tersebut suci dan mensucikan. Jadi yang harus garis bawahi adalah sampai ditambahkan air tersebut sampai 216 liter atau lebih. Cara yang kedua adalah dengan dikurangi, yaitu dengan cara mengambil air yang terkena najis sampai warna, bau, atau rasa air kembali seperti semula, dan airnya harus tetap 216 liter atau lebih. Contohlah kalau ada di kamar mandi kita, di bak kamar mandi kita airnya udah banyak, 216 liter lebih, kemudian kemasukan kencing kucing di pojokan itu, ada warnanya. Itu bagaimana kita mensucikannya? Tinggal kita buang warna air yang berubah warna tadi itu, kita buang sampai tidak ada bau, sampai warnanya tidak ada, sampai hilang. Dan yang harus digarisbawahi, airnya tetap harus 216 liter atau lebih. Jadi walaupun airnya kita kurangi, airnya itu harus tetap 200 di atas 216 atau lebih. Seandainya kita kurangi, kok nanti kapasitas airnya ukuran airnya itu di bawah 216 liter, maka air tersebut menjadi najis karena airnya menjadi sedikit. Jadi syarat mensucikan air dengan cara dikurangi ini
yaitu air tersebut harus tetap 216 atau lebih. Yang nomor 3, dibiarkan. Nah, ini yaitu dengan cara membiarkan air yang terkena najis sampai warna, bau, atau rasa air tersebut kembali seperti semula. Dan air yang dibiarkan tersebut harus 216 liter atau lebih. Nah, jadi kalau kita mungkin punya sumur, sumurnya besar, kemudian kapasitas airnya, volume airnya itu ya 216 liter atau lebih lah, banyak, kemasukan bangkai cicak atau bangkai apa? Bangkai tikus, akhirnya bau. Bagaimana kita mensucikan air sumur tersebut? Maka kita ambil aja itu bangkainya, bangkai tikusnya kita ambil, kemudian kita biarkan saja sampai bau, warna, dan rasanya hilang, sampai airnya seperti air biasa. Maka ketika airnya sudah seperti air biasa, maka air sumur tersebut suci dan mensucikan. Nah, yang harus garis bawahi adalah air sumur tersebut harus 216 liter atau lebih. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mensucikan air. Yang pertama, ditambah. Jadi kalau bak kamar mandi kita terkena najis, cecak, atau yang lainnya, sedangkan airnya sedikit, tidak perlu kita kuras, langsung kita tambah saja. Sekiranya nanti airnya 216 liter atau lebih. Dan rasa, bau, warnanya harus hilang, ya. Apa itu warna dari najis tersebut. Kemudian yang nomor 2, dikurangi. Dengan cara kita mengurangi, mengambil najisnya, mengurangi air yang terkena najis, dengan syarat air yang kita kurangi tersebut tetap 216 liter atau lebih. Dan yang nomor 3, kita biarkan. Jadi kalau sumur terkena kemasukan bangkai tikus, kucing, atau yang lainnya, tidak perlu kita kuras, kita ambil saja bangkainya, kemudian kita biarkan sampai airnya itu kembali seperti air semula. Tapi yang harus kita garis bawahi juga, air sumur tersebut yaitu harus 216 liter atau lebih. Kalau airnya sedikit nggak bisa. Kalau airnya sedikit di bawah 216 liter, kok kemasukan bangkai tikus, kita ambil bangkainya, tetap air tersebut najis. Walaupun suatu saat 2 hari 3 hari kemudian airnya berubah seperti air semula, akan tapi jika airnya itu sedikit di bawah 216 liter, maka air tersebut tetap hukumnya najis. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kemudian tingkatan air. Nah, itu. Air mempunyai tingkat keutamaan. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Subki dalam syairnya berikut ini. Wa afdalul miyai ma'un qad naba baina asabi'ir rasulil muttaba' yalihi ma'u zamzamin wal kautsari wan nahrin nili tsumma baqil anhari. Air itu juga memiliki keutamaan. Sebagaimana masjid itu juga memiliki keutamaan. Masjid yang pertama yang menduduki tingkat yang paling tinggi adalah Masjidil Haram. Disusul yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu. Selain 3 ini derajat masjidnya sama. Dalam artian kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka pahala yang akan kita dapatkan lebih banyak daripada di masjid yang lainnya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, maka pahala yang akan kita dapatkan lebih banyak daripada Masjidil Aqsa dan yang lainnya. Begitu juga Masjid Aqsa. Itu jadi tingkatan 1, 2, 3. Adapun selain 3 masjid ini, hukumnya sama. Jadi kalau kita sholat di masjid di kampung kita, atau kemudian kita sholat di mana? Masjid di kota, masjid jami di kota, itu hukumnya sama, masjidnya sama, dalam segi pahalanya sama.
Maka sebagaimana masjid, air juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Imam As-Subuki. Jadi air yang paling utama, yang pertama adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar tarikh kan kita mengetahui salah satu mukjizat Nabi yaitu mengeluarkan air dari jari jemari beliau. Itu air yang paling baik. Kemudian disusul yang nomor 2 adalah air Zam-Zam yang ada di Makkah. Kemudian yang nomor 3 yaitu air Al-Kautsar yang ada di surga nanti. Sebagaimana dalam ayat Inna a'tayna kal kautsar itu. Kemudian yang nomor 4 air Nil yang ada di Mesir. Itu tingkatan nomor 4. Yang nomor 5 adalah air selain yang disebutkan. Jadi selain air yang keluar dari jari jemari Nabi, air Zam-Zam, air Kautsar dan air Nil semuanya derajatnya sama. Nah, itu. Catatan, ukuran 216 liter untuk bak mandi yang berbentuk kotak adalah panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Dan lebih baik ukuran bak mandinya lebih dari ukuran tersebut. Jadi kalau kita bikin bak mandi di rumah, paling enggak ukurannya bisa lebih dari ukuran tadi, panjangnya lebih dari 60, lebarnya lebih dari 60, tingginya lebih dari 60. Untuk apa? Agar air yang ada dalam bak mandi kita itu kalau penuh itu bisa disebut dengan air banyak, yaitu 216 liter atau lebih. Karena konsekuensinya tadi kalau airnya sedikit, kalau kita bikin bak mandi sedikit, bak mandi yang kecil, nanti kalau kemasukan najis, maka hukumnya langsung menjadi najis karena airnya sedikit. Nah, itu. Beda kalau bak mandi kita besar, kemudian airnya juga banyak, maka walaupun kemasukan tai cecak, selama tidak berubah, maka air tersebut tetap menjadi suci dan mensucikan. Lebih baik air cucian kaki biasanya di masjid lebih dari 216 liter. Nanti kalau kita sebagai takmir masjid atau kita sebagai pengurus masjid, kalau kita membuat kamar mandi, kan biasanya di depan kamar mandinya itu ada cuci kaki. Nah, itu. Jadi kita usahakan kalau kita membuat cuci kaki, itu kita besarkan itu. Kira-kiranya nanti air yang terkumpul di cuci kaki yang tersebut airnya air banyak, yaitu 216 liter atau lebih. Karena kalau airnya sedikit jadi najis juga ketika orang dari kamar mandi habis kencing, kemudian kakinya najis masuk ke cucian kaki. Yang mana cuci kakiannya itu airnya sedikit, maka otomatis air sedikit tadi menjadi najis. Oleh karena itu kalau kita sebagai takmir masjid atau pengurus masjid, kalau kita ingin membuat cuci kakian tempat air cuci kaki, kita usahakan tempatnya itu agak besar, sehingga bisa menampung air 216 liter atau lebih. Kemudian air 1 kaleng penuh yang terkena najis, kemudian diisi air keran sampai meluber, maka tetap najis. Karena air yang terkumpul tidak sampai 2 kolah. Ini kalau kita punya ember kecil, ada airnya di situ. Kemudian kemasukan tai cecak, ada ember kecil, kemasukan tai cecak, maka hukumnya langsung najis airnya. Kenapa? Karena airnya air sedikit. Bagaimana kalau kita isi keran kita isi dengan air keran? Nah, itu. Jadi airnya itu kita penuhi dengan air keran sehingga meluber.
meluber-meluber itu. Bagaimana status hukum dari air yang ada di kaleng kecil tadi itu? Maka dijawab di sini hukumnya tetap najis walaupun meluber-meluber. Kenapa? Karena air yang terkumpul di kaleng tersebut tidak sampai dari 2 kola, yaitu 216 liter atau lebih. Nah, itu yang dapat saya sampaikan yang berhubungan dengan air. Semoga bisa bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.